Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Alhamdulillah hari ini pembukaan Baker Old. Kalau misal secara keseluruhan itu cabang 336 ya, benar ya? 336. Tapi kalau misalnya untuk saya sendiri ini cabang saya yang ke-9. Ada di daerah Grogol Mampang, Depok Mampang. Ya. Ya, mungkin bisa dibilang gitu juga ya. Cuman di satu sisi juga karena saya lihat investasinya cukup menarik di sini dan peluangnya bagus dan ada beberapa tempat yang masih bisa ditempatin. Saya rasa saya coba untuk ambil karena di rules yang di sini memang kalau misal sudah ada yang buka 2 kilo setelahnya, radius 2 kilo setelahnya itu nggak boleh ada yang buka gitu loh. Jaraknya udah radius 2 kilo lah ya. Nah makanya saya pikir daripada nanti saya telat, mendingan saya duluan dibuka gitu. Ya alhamdulillah sekarang ada 9, termasuk sekarang ada yang 1 di Banda Aceh. Rencananya nanti mungkin di awal Juli juga insya Allah ada buka beberapa juga lagi di Aceh nanti. Handle sendiri dibilang mungkin sama tim lah ya, sama tim. Alhamdulillah kami punya tim manajemen sehingga secara teknis tim saya yang memanage tiap tokonya dan tiap toko juga ada karyawan sendiri kan. Harus, cuma kalau misal secara kualitas produk itu memang dari pusatnya, karena kan kami ambil kemitraan ini kan. Nah, jadi dari pusat sudah baku lah, standar kualitasnya udah seperti itu memang gitu loh. Dan harganya kan 6.000, kalau untuk Jakarta tuh 6.000. Nah, makanya saya rasa ini sangat menarik gitu loh. Harga 6.000 tapi secara rasa itu ya harganya tuh di atas itu sebenarnya secara rasa ya. Dan secara kualitas, makanya saya coba untuk menangkap peluang ini. Gitu. Cemilan favorit keluarga ini masih atau sama anak-anak dulu? Iya lumayan, ya bukan lumayan lagi sih, maksudnya anak-anak kalau misal saya buka kayak di Aceh kemarin, tapi kemarin ke situ ya, ke opening Baker Old ya, mau dong ini gitu, ya favorit anak-anak lah, ada yang coklat, ada yang favorit butter gitu. Nyetok sih enggak, karena kan dia lebih enak fresh from the oven kan. Jadi kalau lagi mau pesan langsung, baru selesai dari oven langsung kita ambil aja. Kalau nyetok secara experience makannya itu kurang gitu. Ini cuma kalau gini-gini kan panas enak. Insya Allah rencana sih udah ada beberapa. Tergantung tempatnya, karena beberapa kita cari tempat itu bentrok sama mitra yang lain. Maksudnya yang kena di bawah 2 kilo kan. Jadi saya cari yang memang di atas 2 kilo, terus yang posisinya juga oke. Karena ada beberapa yang ada beberapa yang bisa dibuka tapi lokasinya kurang oke gitu loh. Secara traffic dan standar untuk buka Baker Old itu kurang segmennya Baker Old gitu. Jadi memang harus muter-muter, nyari-nyarinya tuh memang harus benar-benar nyari gitu loh. Ini salah satu fokus yang harus dibahas dalam pengusaha, karena kemarin juga habis wisuda juga. Ya. Kalau wisuda kan memang janji ke orang tua sih sebenarnya ya. Janji sama orang tua untuk menyelesaikan setidaknya S1. Jadi yang sudah lama tertunda waktu itu kan pindah ke Jakarta juga karena pendidikan, karena sekolah di Jakarta. Habis itu kan saya berhenti, akhirnya meniti karir di dunia sinetron kan, entertainment, akhirnya juga buka juga dunia usaha gitu ya, masuk ke dunia usaha. Ya akhirnya setelah berjalan saya bilang sama ayah saya, nggak usah diselesain lah, saya bilang, karena lulus juga saya dapat gelar, nggak saya pakai juga, saya bilang gitu. Cuman kayaknya ayah tuh kayak kecewa gitu, kenapa nanggung, karena waktu itu kan udah masuk skripsi. Ya karena kecewaan itu jadi saya kepikiran juga waktu udah berapa tahun lamanya udah punya anak, ada satu trigger lah bahasanya, ada satu trigger yang membuat kayaknya saya harus selesain deh gitu. Ya mungkin
diingatkan Allah ya dengan satu trigger ini gitu. Ya alhamdulillah Allah mudahkan untuk selesai. Berarti kemarin sos. Dia SOS masuknya, dia sarjana sosial masuknya. Kalau misalnya ini fakultasnya sosial politik. Kenapa mungkin di usia sekarang sudah banyak anak, Kak Wisnu, apa respon orang tua? Kalau keluarga udah tahu karena janji saya sama orang tua kan. Terus kedua mungkin saya nggak mau nanti anak saya beralasan kayak saya juga. Ketika dia sudah kuliah, udah masuk mungkin di akhir-akhir semester, masuk skripsi, terus ketika dia menekuni sesuatu dia bilang, Abi ini kayaknya nggak nyambung deh sama kuliah aku gitu. Aku kayaknya nggak usah lulusin ya. Sedangkan aku juga kan udah dapat income dari sini kan, dari yang aku jalanin gitu. Nah, saya nggak mau nanti anak saya punya alasan seperti ayahnya gitu. Karena kalau saya bilang, selesain lah nak, lah Abi juga dulu nggak selesain gitu kan. Jadi, jangan sampai ini menjadi contoh lah buat anak, ya Abi juga nggak selesain, saya juga nggak bisa berkata apa-apa kalau kayak gitu kan, karena saya tidak bisa memberikan contoh. Makanya 2 poin ini cukup besar sih, yang membuat saya akhirnya, ya udah deh, bismillah lulusin deh gitu. Tapi penting juga nggak sih buat Kak Wisnu gelar pendidikan di kondisi yang sebenarnya sudah mapan sekarang? Sebenarnya pertanyaan banyak orang sebenarnya, ngapain sih Nuk, maksudnya dilanjutin gitu kan. Kalau saya nggak mungkin kan menyampaikan semuanya ke orang-orang gitu kan. Tapi kalau orang-orang terdekat, saya kasih tahu ini karena janji sama orang tua. Lebih ke poin itu sih, kayak sekarang udah lega aja, udah selesai. Makanya kan orang, nu S2, aduh enggak. Cukup, ini gue cuma janji sama bokap gue aja nih, bokap nyokap gue selesaiin S1, udah itu aja sebenarnya gitu. Nah, untuk saat ini ya, saya nggak ada kepikiran ke situ. Tapi tawaran untuk teman-teman, apalagi istri juga kan bilang, saya S2 gitu. Aduh jangan deh sayang, capek banget. Karena apa ya, udah nggak di situ dunianya gitu kan. Ngerjain skripsi itu kan capek banget. Kita harus meluangkan waktu. Kalau dulu belum nikah, belum, ya masih fokus, ya mungkin enak gitu kan. Ini kan kita mau ngerjain, anak ngajak main. Mau ini istri bilang, ayo jalan-jalan, kamu kayaknya nggak pernah ngajak aku jalan gitu kan. Jadi banyak hal yang, terus belum apa lagi, karyawan, Pak ada meeting ini itu. Aduh ya adalah, kayak cukup ini dulu. Seperti Kak Siren sendiri gimana kalau nanti di posting Ya. wisuda dia di compare sama wisuda kakak yang kemarin? Iya ya, sangat support sih, baik doa maupun dari apa yang di rumah dia fasilitasi lah ya, bahasanya ketika aku ngerjain skripsi, anak-anak sama dia jadinya ya nggak ganggu aku gitu ya untuk ngerjain skripsi. Terus aku sampai malam, terus ketika mau jalan-jalan dia paham, ya udah kamu ngerjain skripsi ya gitu ya. Paling anak-anak kan harus dikasih tahu terus kan, masih skripsi gitu. Terus iya nah insya Allah bulan depan. Terus kan ada revisi kan, ketika ada revisi kan nanya lagi, masih skripsi lagi gitu. Ya nggak apa-apa lah, biar dia tahu perjuangan ayahnya. Jadi ketika nanti waktu mereka ngerjain skripsi juga, mereka kebayang gitu loh, oh waktu itu ayahku kayak gini juga gitu. Ya nggak ada masalah. Kan kalau ngejar pendidikan atau ngejar ilmu lah lebih tepatnya kan, poinnya kan kita dapat ilmu di situ, itu nggak ada kata terlambat lah. Ada rencana mau mengaplikasikan sarjananya itu? Enggak kayaknya. Atau mungkin mau ambil jurusan lain? Sebenarnya pengen banget ambil bisnis sebenarnya ya, biar benar-benar cocok sama yang dilakukan sehari-hari ini kan gitu ya. Cuman sekarang kan kita banyak lah ya workshop, banyak short course. Jadi waktunya lebih fleksibel gitu, atau kita belajar sama konsultan langsung. Jadi saya pikir kayaknya lebih praktis ini, saya bisa langsung eksekusi langsung. Terus nggak ada beban tugas, nggak ada beban UTS. Itu saya walaupun itu saya kepikiran kan, kayak UTS kemarin aja itu saya kepikiran. Udah datang, saya ketemu sama seumuran ponakan saya. Mereka juga kan, loh ada om-om ngapain di sini gitu. Saya pikir ya udahlah, beban-beban itu nggak mau saya tambah lagi gitu. UTS itu beban loh untuk saya. UAS itu kan beban. Karena apa, kita nggak mau dong nilai kita jelek kan gitu. Kan ada beban itu, jadi saya nggak mau ke situ lagi gitu. Udah cukup lah. Sedikit dong, update rencana haji. Belum dapat visanya. Ya, teman-teman juga beberapa belum dapat visanya, jadi ya doain aja deh teman-teman. Semoga Allah mudahkan. Saya rencana memang haji tahun ini dengan Ustadz Khalid Baslama ya, dengan travelnya beliau Uhud Tour. Lagi nunggu visa, dan banyak teman-teman jamaah haji Foroda ya,
Itu lagi nunggu visa furoda. Rencana mungkin paling lama berarti berapa sih? Allahu alam info kapan kabarnya nggak tahu. Cuman kalau misal dibilang berangkatnya rencana kan tanggal 27 Mei, insya Allah. Harusnya, tapi kan belum ada kabar sampai sekarang gitu. Ya makanya minta doanya sama teman-teman semua agar Allah mudahkan. Tapi akhirnya juga Ya insya Allah juga, insya Allah berangkat juga. atau mungkin sudah berencana mau pulang dari rencananya? Belum dong, kan rencananya kan berangkat haji kan. Kalau memang fix nggak dapat ya kita nanti pakai plan B lah. Gitu. Tapi walaupun begitu tetap akan kurban ini akan masuk. Ada sih, ada rencana kayak gitu ya. Ada rencana kayak gitu, insya Allah. Sudah mulai hunting-huntingnya untuk Banyak mbak, tinggal pilih aja. Nggak usah hunting lah, cuman teman-teman yang kasih juga. No, ini hewan-hewan. Ya. Banyak kok hewan-hewan kurban sekarang. tapi ngajarin anak-anak tentang Idul Adha kan sih, karena anak-anak semakin besar. Iya. Tahun lalu sih udah lumayan waktu saya nggak berangkat haji kan. Anak-anak saya bawa ke pemotongan kurban. Kasih mereka lihat saya potong kurban, walaupun ada akhirnya mereka nggak mau lihat. Dan saya kasih tahu poinnya apa berkurban itu, Idul Adha itu apa gitu. Saya kasih tahu ke anak-anak gitu. Dan alhamdulillah mungkin Adam paham gitu ya. Hawa paling masih nanya-nanya, kenapa harus dipotong di sini, kenapa nggak di sini gitu. Terus abangnya kasih tahu karena biar nggak merasakan sakit, nggak menyiksa dia gitu-gitulah.